Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fani Julita dari Prodi Akuntansi dengan NPM 2340403056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat Tritunggal Maha Kudus. Di dalam agama Katolik, hari raya Allah Tritunggal Maha Kudus itu selalu jatuh pada minggu pertama setelah Pentakosta. Perayaan ini untuk memperingati sebuah doktrin penting dalam gereja Katolik, yakni 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu pada perayaan besar ini ada sedikit sudut pandang teologi Trinitas Gereja Katolik. Sudah kita tahu bahwa dalam setiap agama dikenal ada wujud tertinggi yang mengatasi dunia kodrati. Wujud tertinggi tersebut dikenal dengan berbagai nama dan diakui sebagai prinsip terakhir alam semesta. Ketiga pribadi berbeda secara real satu dengan yang lain. Allah yang satu bukanlah seakan-akan sendirian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan hanya nama-nama yang menyatakan cara-cara berada berbeda dari hakikat ilahi, karena mereka secara real berbeda satu dengan yang lain. Bapa tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Bapa, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa dan Putra, masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya oleh hubungan asalnya adalah Bapa yang bukan melahirkan dan Putra yang dilahirkan dan Roh Kudus yang dihembuskan. Kesatuan ilahi bersifat Tritunggal. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus memiliki 3 pribadi. Yang pertama adalah Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Bapa sebagai penebus, dan Allah Bapa sebagai penolong. Sebutan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang merupakan dasar kokoh keyakinan iman Kristiani. Orang Kristen menganut paham tentang monoteisme yang artinya hanya satu Allah yang memiliki kepribadian 3. Yang pertama adalah pencipta. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi yang merupakan asal-usul sesuatu dan merupakan sumber dari segala sesuatu. Dia juga yang menghendaki kita manusia bahwa kita dikasihi tanpa batas. Allah sebagai penebus dalam beberapa agama atau di dalam agama kita, Allah atau Tuhan juga diyakini sebagai penebus dosa-dosa manusia. Melalui pengorbanannya, Allah memberikan jalan bagi manusia untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan. Di dalam agama Kristen, Yesus Kristus juga diyakini sebagai anak Allah yang rela berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk memperoleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Allah sebagai penolong. Selain sebagai pencipta dan penebus, Allah atau Tuhan juga diyakini sebagai penolong bagi umatnya. Dalam berbagai agama, manusia percaya bahwa Allah atau Tuhan akan memberikan pertolongan dan perlindungan dan bimbingan kepada mereka yang beriman dan memohon pertolongannya. Kemudian Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang pertama ada Allah Bapa. Allah Bapa adalah pribadi pertama dalam Tritunggal Ilahi. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan sumber segala kehidupan, dan Bapa yang penuh kasih bagi umatnya. Allah Bapa juga diyakini sebagai pribadi yang maha kuasa, maha adil, dan maha penyayang. Dia adalah sumber segala berkat dan pemeliharaan bagi manusia. Allah Putra dalam agama Kristen adalah Yesus Kristus.
Anak Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus juga diyakini sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal Ilahi yang rela menjadi manusia, menderita, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus membuka jalan bagi manusia untuk memperoleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Adapun Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal Ilahi. Roh Kudus diyakini sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing bagi umat Kristen. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan manusia untuk menyucikan, memberdayakan, dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia rohani kepada umatnya untuk melayani dan membangun gereja. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Mohon maaf bila banyak kekurangan, saya akhiri. Selamat siang.